Aku akan lihat siapa yang menggambar paling bagus. Datang ke kompetisi, lalu gambar yang terbaik dan dapatkan hadiah. Oke? Oke. Ya Tuhan. Kalau begitu, bisakah kamu menggambar rumah? Apa yang kamu sembunyikan? Buat terlihat seperti pencuri. Aku tidak tahu. Hei, karena kamu tidak ingin dia tahu. Apa yang kamu lakukan di sini? Sejak kapan kamu punya hobi mengintip? Kecilkan suaramu. Bagaimana bisa kamu saya bodohnya? Apakah tuan muda tertua adalah bos perusahaan properti? Kamu menyeretku untuk mengikuti istrimu. Bukan trik apa yang kamu mainkan sekarang, tapi... Ayah? Emas. Halo, ayah. Kamu datang ke panti jompo. Jiang Chun. Kenapa Jiang Chun datang ke sini? Aku salah baca. Astaga. Aku bilang, kenapa kamu lari? Seperti pencuri. Biarkan Yingsu melihatnya lebih jelas. Kamu seperti suami yang datang menjenguk istrinya. Benar kan? Sambil lalu, tanya dia kenapa berganti kelamin. Aku bahkan tidak mengenalnya seperti ini. Jangan bilang itu kamu. Aku merasa aneh. Itu perubahan besar. Kalau begitu, kamu harus tanya langsung. Sambil lalu, beri pujian yang bagus untuk istrimu. Aku merasa dia keluar dari rumah sakit sebagai orang yang berbeda. Apa yang dia coba lakukan? Jadi, menurutmu dia sudah membaik? Masih memburuk? Hei, kamu tidak perlu menjawabku. Kamu sendiri yang tahu. Pergi kemana? Ayah masih mencariku. Qin Yingsu. Aku sudah mengenalmu lama, tidak pernah tahu kamu bisa menggambar. Apalagi yang tidak aku ketahui tentangmu? Ada apa? Kenapa kamu tidak bawa mobilnya kembali? Hei. Kenapa kamu di sini? Kamu datang pakai mobil? Kenapa kamu tidak menyetir? Aku suka jalan kaki. Kamu tidak bisa jalan kaki? Hei, itu kebetulan sekali. Aku juga ingin jalan kaki untuk menghirup udara. Ayo pergi. Ayo pergi. Kenapa kamu pulang kerja lebih awal hari ini? Mulai peduli dengan pekerjaanku. Aku hanya penasaran. Aku melihat seseorang hari ini yang mirip sekali denganmu. Sungguh? Aku pergi ke suatu tempat hari ini yang seharusnya tidak aku kunjungi. Apa yang membuatmu gugup? Kamu kemana saja? Apakah kamu? Apa rahasia dariku? Apa yang bisa aku sembunyikan darimu? Oh, tidak. Lihat, itu membuatmu takut. Aku hanya bercanda denganmu. Ayo pergi. Hari ini aku pergi ke rumah ayahku.
Itu tidak membuatku sangat senang. Aku tadinya ingin mengerjaimu. Sepertinya leluconnya tidak lucu. Sebenarnya, orang tua dan anak-anak memiliki sifat yang sama. Datang dan pergi dengan cepat. Jangan dipikirkan terlalu serius. Kamu bisa membeli sesuatu yang ayah suka di hari lain dan pergi menemuinya. Pasti akan baik-baik saja. Ide bagus, kamu perlu tahu. Ayah, kadang aku marah ketika melihatmu. Pulang bersamaku. Boleh tidak? Ah, apa? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ayo pergi. Aku akhirnya menemukanmu. Kamu bilang kamu belum menstruasi, tidak bisa pergi ke tanah sembarangan. Aku tidak merasa tenang ketika tidak melihat mereka. Kali ini, berkat Huozi, kita bisa pergi ke rumah sakit. Tapi tagihan medis masih jauh. Kenapa tidak ada kabar sama sekali dari Huang Jiawen? Bantu aku bayar dulu. Aku akan bereskan dengan Huang Jiawen nanti. Huang Jiawen bilang sebelumnya dia sudah jual mobil dan rumah. Akan jaga anak untukku. Sekarang sudah selesai. Gak angkat telepon. Harusnya aku tahu waktu keluar dari keluarga Jiang. Bawa lebih banyak perhiasan. Oak. Gimana hasilnya? Lepaiken. Pemeriksaan 42 hari pasca melahirkan ini bohong. Dia bahkan gak kasih aku USG. Bilang aku pulih dengan baik. Aku antri 3 jam cuma dapat ini. Terus aku harus gimana? Ya, aku bisa cari orang buat daftarin kamu. Cek USG lagi. Ja, lupakan. Lepaiken, kalau bukan karena masa-masa spesial ini, aku perlu berdesak-desakan di rumah sakit umum. Kakak, lihat kamu sekarang masa nifas. Tubuh hampir pulih. Kapan kamu mau kasih tahu Jiang Feng tentang anak-anak? Anak masih sangat kecil. Tentu aku akan bikin mereka tumbuh besar. Aku gak mau mereka balik ke keluarga Jiang buat marah. Aku pikir kamu harus balik ke keluarga Jiang. Terus kasih tahu Jiang Chun tentang anak. Lagi pula biaya pengobatan anak bukan jumlah kecil. Mereka harus bayar uang ini. Aku punya uang atau enggak? Aku gak mau anakku balik ke keluarga Jiang buat marah sekarang. Tapi aku pikir. Jiang Chun bukan orang yang gak mau anak sendiri. Kamu kenal dia atau aku yang kenal? Aku gak akan balik ke keluarga Jiang sekarang. Bahkan kalau balik, aku mau balik dengan gaya. Mereka yang minta aku balik. Ya, aku gak akan maksa kamu. Pikirkan sendiri. Aku cuma rasa ini bukan cara yang tepat. Oak. Ja. Sakura itu aku. Majie. Sakura. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Hei. Kenapa aku belum pernah lihat ini sebelumnya? Ini waktu kamu pergi ke Pulau Merah? Pak, biar aku pasang setelan ini. Ada di kamarmu. Katanya ini kejutan untukmu. Sekarang Tuan Yingsu sangat perhatian padamu. Dulu, kamu selalu mengganggu Tuan. Dia mengajarimu dan dia tidak mengajarimu. Sekarang dia ingin mengajarimu. Kamu senang?
Oh, Tuan yang terhormat. Benar-benar bijaksana. Yingsu, kenapa kamu tidak terlihat sangat senang? Aku pikir begitu. Dan itu hal yang baik. Kamu bisa memanfaatkan waktu ini untuk berbaikan dengan Tuan. Hidup yang manis. 2 anak lagi. Betapa bahagianya. Menurutmu Tuan bersikap ramah padaku? Tentu saja. Tuan, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Akhirnya melakukan hal baik untuk adikku. Jiang Chun tidak ada hubungan buruk dengan hatimu. Hatinya untukmu sama dengan hatinya untuk adiknya. Byung, kerja bagus. Apa yang kamu lakukan? Jalan yang kamu pilih. Tidak peduli seberapa konyolnya, itu akan berakhir. Membersihkan? Hei, Tuangkan kami segelas jus lagi. tidak perlu menuangkan jus untukku. Aku minum jus asam lambung. Itu saja. Masih marah padaku. Karena kamu bisa lebih asam dari jus ini. Berani-beraninya aku marah padamu? Bagaimanapun, perusahaan ini terserah kamu. Tidak peduli apa maksudku atau apa maksud ayah. Itu tidak berhasil. Bukankah aku takut kamu akan tertipu? Aku tidak berbohong pada ayahmu, sungguh katakan padaku. Berhenti. Kakak, sudah saat ini, dan kamu masih menekanku dengan ini. Bagaimanapun, ayah sudah mengatakan, beri Chen Yansheng kesempatan lagi. Jika kamu tidak setuju kali ini, maka aku benar-benar mengira kamu melawanku. Yang ini dari kamu? Aku lupa. Aku beli ini sebelum pergi ke Ling Shui. Kamu suka? Terima kasih. Qin Yingsu, kamu sekarang semakin hebat aja. Pakai saudaraku semaumu. Makan saudaraku sampai mati. Pakai kamu. Maksud kamu apa? Aku bergaul dengan orang lain, dan orang lain memanfaatkanku. Kalian berdua tunjukkan cinta itu cinta sejati. Oak. Ada masalah apa? Benar. Abaikan dia dan duduk. Kamu mau pergi kemana? Pergi ke neraka. Anak nakal. Ganda dan ganda. Ayo keluar main. Nona Jiang mau keluar lagi. Tempat lama untuk minum dan bersenang-senang. Ah, kamu makan malam romantis dengan pacarmu? Shiji? Oh, ini aku, Jiangbo. Ayo keluar main. Ibu pacarmu ada di sini. Baik, baik. Kalau begitu kamu bersikap baik. Berusahalah menjadi menantu yang baik. Kenapa kamu tidak bilang tantemu ada di sini? Ajuliong. Sudah lama aku tidak mendengar suaramu. Kenapa kamu tidak meneleponku begitu lama? Eyo kampo-kampo. Telepon internasional. Oak. Orang-orang di tanah airmu akan merindukanmu. Patong. Sekelompok orang yang lebih mementingkan seks daripada teman.
Aduh, jampun. Kamu membuatku kaget setengah mati. Kakbo, kenapa kamu datang begitu malam? Kenapa aku meninggalkan lukisan ini untuk diurus orang lain? Aku tidak bisa datang. Aku masih bos di sini. Datang hari ini aku senang. Aku traktir kamu minum. Tapi aku sudah janji dengan pacarku untuk nonton film tengah malam bersama. Filmnya Hey. Ini akan terlalu terlambat. Kenapa aku tidak pergi dulu? Apa yang bisa kita lakukan di kencan berikutnya? Apa yang bisa dilihat di film tengah malam? Pacar sudah pergi. Bisa cari yang baru? Aku izinkan kamu tinggal. Ya tinggal. Kenapa nggak dengerin bos? Mau dipecat? Oh, masih ada sedikit waktu buat pergi dari sini. Kayaknya orang-orang yang ngejar aku waktu itu sebanyak lautan manusia. Cuma perlu geleng-geleng tangan gini. Yang ngejar-ngejar aku bisa ngantri dari stasiun itu sampai pusat kota. Percaya nggak? Chen Ling Seng itu apaan sih? Cuma pegawai kecil yang nggak berarti kan? Sok col di depan aku. Deng Herinja. Presiden. Laki ini? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Iya, semua yang kamu bilang benar. Laki-laki emang nggak ada yang benar. Aku ambilkan air ya. Naonya Jong. Nona Jong kebanyakan minum. Iya, aku buru-buru. Oke, datang lihat-lihat. Aku tunggu ya. Oak. Chen Lishan, kamu pikir aku nggak suka sama kamu? Nggak ada yang mau, ya kan? Deng Herinja, kamu beruntung nenek suka sama kamu. Yang suka sama aku banyak banget. Bukan, sebanyak kereta api. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang nyuri HP aku? Kamu siapa? Sudah setengah jam kamu marah-marah. Aku nelpon setengah jam. Nggak capek? Aku antar pulang ya. Kenapa kamu? Kenapa kamu sama aku dan yang aku bayangin? Sama? Ah, maaf, nggak bisa ya? Kamu pikir kamu menginjak tai? Tidur aja lupakan aku. Aku tidak melupakanmu. Kenapa kamu seburuk ini di kenyataannya? Tidak bisakah kamu berbohong padaku dan membujukku? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang manis padaku? Aku tidak suka cara kamu melihat. Aku tidak suka cara kamu melihat. Pergi. Aku tidak ingin bicara denganmu. Aha. Hei, Tidak ada. Ayo pergi tidak. Bridesmaid.
Kakaksu, kenapa aku tidak tinggal dan membantumu membersihkan? Tidak perlu, cukup untuk kita berdua. Cepat nonton film dengan pacarmu. Kalau kakak Guoer bertanya, Dia baru saja menelpon. Bilang di rumah teman. Ayo, Bu Jiang benar-benar orang baik. aku pergi dulu ya. Oke. Dah. Dah. Aku butuh minum lagi. Beri aku tusukan lagi. Sekotak bir. Dr. Chan, kamu jahat sekali. Yang Po. Apa yang harus aku lakukan denganmu? Apa salahnya dengan begitu ceroboh? Tidak apa-apa, cuma terpeleset. Kamu baik-baik saja. Biarkan saja. Aku akan mengumpulkan barang-barang. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana kamu melakukan semua pekerjaan rumah ini? Saat aku bekerja di Inggris. Khusus mencuci piring di bar. Aku tidak berbohong. Saat itu, dia disebut ahli kecil dalam cuci piring. Percaya tidak? Apa syaratmu? Apakah kamu masih akan kerja sambil kuliah? Aku tidak percaya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit. Aku waktu itu bertengkar dengan ayahku. Dia membekukan kartu kreditku. Jadi terpaksa. Aku tidak menyangka kamu pernah mengalami hal seperti itu lagi. Oke, lepaskan. Aku yang akan mengikatnya. Tidak, aku yang akan melakukannya. Kamu turunkan aku. Duduk di sini. Aku akan mencuci barang-barangnya. Apa aku tahu ini sebelumnya? Kamu belum pernah bertanya sebelumnya. Aku juga tidak mengatakannya. Aku pikir kamu benar sebenarnya. Kita benar-benar tidak saling mengerti. Katakan padaku hal lain yang tidak aku ketahui. Oke, kapanpun kamu ingin mengenalku di masa depan. Aku tahu semuanya. Aku merasa tahu sedikit tentangmu. Hei, lihat, kamu bilang bisa melakukan pekerjaan rumah. Bajunya basah. Ayo, bawa ini. Hei, kamu siap? Baiklah. Kalau begitu aku akan pergi berkemas di tempat lain. Kakak, kenapa kamu buang ponsel bagus ini? Siapa yang membuatmu marah? Kenapa kamu di sini? Aku beli sesuatu untuk menemuimu. Dulu aku yang merawatmu. Sekarang kamu yang datang menemuiku. Kakak, kamu juga sudah keluar dari masa nifas. Saatnya berolahraga. Aku punya sedikit perut. Apa yang kamu katakan adalah, saatnya aku berolahraga. Iklan untuk musim berikutnya belum difoto. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bertemu orang seperti ini? Bagaimana kalau kita pergi ke gym besok untuk berolahraga? Itu tidak seperti gym dengan banyak teman di dunia nyata.
dan lingkungannya seharusnya lebih baik. Oke, kalau begitu pergi berolahraga besok. UPS, Barakan. Terima kasih. Hei. Kamu sedang dalam suasana hati yang baik? Kamu berjalan sambil bermain. Indeks penyiksaan anjing suami istri kamu agak tinggi. Aku harus menjauh darimu, untuk menghindari cedera tidak sengaja. Kamu punya pendapat? Selamat bersenang-senang. Aku akan menjemputmu setelah selesai. Dah. Halo Xiaoji. Aku di sini. Sampai jumpa di ruang ganti. Kamu datang bagaimana? Cepat ganti baju. Aku akan menunggumu di ruang latihan. Oh, baju 2. Kamu sakit? Tidak, mungkin aku kurang istirahat semalam. Aku juga kurang istirahat. Kalau begitu aku ganti baju dulu. Halo Hoshi. Kamu ada janji dengan Jiangchun. Kenapa tidak bilang padaku? Maksudmu apa? Kakak, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya berpikir Jiangchun sudah tidak seperti dulu. Kamu harus tahu lebih banyak. Berikan kesempatan satu sama lain. Dan aku yakin Jiangchun pasti ayah yang baik. Dan Chris bukan pacar Jiangchun sebelumnya. Aku sudah konfirmasi. Tidak, kalau begitu kamu juga harus memberitahuku. Aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Bajunya ada di lemari kamu. Kuncinya ada di tas kamu. Kakak, kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Jangan terlalu banyak berpikir. Pikirkan tentang anak. Tidakkah kamu berharap dia cepat sembuh? Kakak Zhang Cui juga harus mengambil tanggung jawab sebagai ayah. Itu saja. Halo. Tante datang menjengukmu. Kamu baik-baik saja hari ini? Tidak mungkin. Sekarang kamu sudah di sini, tidak bisa pergi begitu saja. Menurut konsultasi kami, anak ini memiliki bentuk penyakit jantung bawaan yang paling parah. Satu-satunya pengobatan yang mungkin, operasi transplantasi jantung. Jika tidak, sulit bagiku menjamin anak ini bisa hidup sampai 10 tahun. Tapi mengingat usia anak masih terlalu muda, jadi kamu hanya bisa menunggu sampai anak mencapai usia tertentu. Lakukan saat bisa menerima risiko operasi. Berapa usia sebelum bisa operasi? Saat ini, pasien transplantasi jantung termuda di dunia berusia 5 tahun. 8 tahun di Cina. Tapi syarat pertama adalah menemukan donor jantung yang cocok. Tapi ini sulit. Jadi ini saran saya. Sebelum anak itu bisa operasi dengan syarat, cari tenaga kesehatan profesional. Aku harus terus pakai obat untuk bertahan. Tapi biaya pengobatan dan perawatannya sangat mahal. Tidak masalah asal baik untuk anak. Kita mampu membayarnya. Bodoh, bagaimana pedang ini bisa diayun seperti ini? Kamu pikir sedang memotong semangka. Hei, kamu bosan? Aku ambilkan untukmu. Ambil napas hei. Pelankan. Kamu berkeringat. Tatapak lurus. Apa yang kamu lakukan?
Aku tidak mengenalmu lagi. Kenapa kamu sangat pendiam hari ini? Biasanya mulutku tidak berhenti bicara. Hari ini tidak bersuara. Jang Sun, kapan kamu menjadi begitu lembut? Ada apa? Kenapa menangis? Tidak, Tidak nyaman. Itu cukup berat. Sini, biar aku ambilkan untukmu. Ada apa? Tidak bisakah aku membawakannya untukmu? Kamu sangat terkejut? Oke, haha. Kamu juga sudah melakukan banyak hal yang mengejutkanku. apa yang kamu lakukan? Misalnya, Nyonya Song bilang kamu jadi relawan. Bilang kamu bisa menggambar. Kapan kamu belajar menggambar? Pulang dan ajari aku. Kamu tahu. Haha. Mobilnya datang. Ayah, Ada apa? Turkler. Ini kaki Lir. Ini sakit? Ada apa? Ada apa? Aku kesleo pergelangan kaki. Ambilkan untuknya. Buka pintu. Jah, Menikahlah denganku. Oke, jangan sok jago. aku bisa jalan sendiri. Jangan bergerak. Kalau jatuh, bukan cuma kakimu. Jangan bergerak. Tahan, jangan bergerak. Sebentar lagi akan baik, tahannya. Mulai sekarang kamu tidak boleh sembarangan. Kabur, tahu? Untungnya, aku cuma kesel kaki. Kalau sampai ligamen tulang cedera, maka kamu dalam masalah. Oke. Kamu dengar aku? Oke, Halo, Tuan Zhang. duduk. Hei, bukannya ayah bilang untuk mengadakan rapat dewan darurat? Orang-orangnya mana? Ayah menandatangani surat pertunangan untukku. Biarkan aku memimpin rapat. Mari bahas rencana untuk putaran kedua Institut Desain. Bisa disetujui? Jadi ada pedang Shangfang? Oke, tapi aku akan maju duluan. Jika hasil kali ini sama seperti sebelumnya, maka jangan salahkan aku. Jangan khawatir, aku yakin bisa memasukkannya. Halo. Halo, Tuan Chen. Silakan duduk. Tuan Chen. Kamu benar-benar gigih. Ini dia. Dan aku ingin kamu melihat layar. Jadi ini desainnya. Sekarang seluruh dunia mendukung penghematan energi dan perlindungan lingkungan. Dan idenya adalah sepanjang umur bangunan. Penghematan sumber daya maksimal, penghematan energi, penghematan keuangan, dan pengurangan emisi. Dalam desain dan konstruksi bangunan, serta pemilihan bahan bangunan. Keduanya dipertimbangkan. Majia Yisu. Tuan sudah pergi kemana? Setelah kamu tertidur, Tuan, saya akan kembali ke perusahaan. Aku bermain anggar denganmu pagi tadi. Sepertinya sudah sangat terlambat. Perusahaan, beberapa telepon datang untuk mengejarnya. Tuan, sekarang benar-benar berbeda. Aku bahkan tidak bisa mengenalinya. Benar kan?
Bahkan aku tidak bisa mengenalinya. Benar sekali. Aku beritahu kamu. Aku menemukan bahwa Tuan membelikan cincin untukmu. Sinsen. Oh, saat aku sedang merapikan kamarnya, menemukannya di lacinya. Cincin safir yang besar sekali. Tuan, aku pasti ingin memberimu kejutan. Kamu yang lupa segalanya sebelumnya. Tuan, tidak apa-apa. Cari alasan untuk mundur. Aku mengerti. Kalian berdua cepatlah punya bayi sekarang. Kamu bilang ayah. Sudah lebih dari 4 bulan sejak aku meninggalkan rumah. Kamu mau minum apa? Aku akan meminta mereka melakukannya untukmu. Aku tidak minum. Pemimpin masih menunggu aku kembali dan melaporkan hasilnya. Aku tahu aku mabuk hari itu. Kamu membawaku pulang. Terima kasih. Pengasuhmu cukup cepat. Kamu tidak perlu terima kasih padaku. Seharusnya aku, terima kasih, memberiku kesempatan lagi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku marah dengan saudaraku. Jika desainmu tidak berhasil kali ini, kami tetap tidak akan menggunakannya. Jadi terserah kamu. Bagaimanapun, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku minum terlalu banyak hari itu. Tidak melakukan hal yang berlebihan? Oh tidak, sama sekali tidak. Kamu minum terlalu banyak dan berteriak padaku. Aku akan mengantarmu pulang. Itu saja. Bagus, Chen Linsheng. Aku tidak pernah jadi penguntit. Kamu tidak bermaksud begitu padaku. Aku tidak akan bergantung padamu. Jadi kamu tidak perlu menghindariku. Oh. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Chen. Kami, Tuan Jiang, ingin mengundangmu ke kantornya. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Oke, ayo pergi. Bagaimana dengan uangnya? Aku sudah mengunjungi banyak agensi dalam 2 hari terakhir. Pasar sedang tidak baik sekarang. Aku tidak bisa menjualnya sekarang. Itu anakmu di rumah sakit. Mereka di rumah sakit 24 jam sehari. Setiap menit kamu bernapas membutuhkan uang. Kamu bisa menunggu, tapi anak tidak bisa. Aku tahu, lalu kamu lihat. Kenapa kita tidak menunggu saja? Kita akan menjualnya ketika ada harga yang sesuai. Tidak perlu, jika kamu tidak membawa uang. Kita tidak akan bertemu lagi. Dan anak itu milikku, Kinsu sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Kamu lihat, kamu bilang begitu lagi. Hei, 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 hei. Aku akan datang kembali, oke? Menger. Ada apa dengan kakimu? UPS, tidak apa-apa. Aku tidak sengaja terkilir di game. Oh, maaf. Ini semua salahku. Aku tidak memberitahumu sebelumnya. Hei, kakak. Aku tidak menyalahkanmu. Aku tahu kamu berusaha membantuku menyelamatkan pernikahanku.
Tapi pada akhirnya, aku masih harus mengatakan padamu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Pergi saja aku. Pantiasuhan mengejar melukis. Bagaimana kamu tahu itu? Jongsuan memberitahuku. Dia pasti sudah mengetahuinya. Kenapa kamu tidak hati-hati? Kamu tidak memikirkan aku. Tunggu sampai aku kembali ke keluarga Jiang. Dia memintaku untuk menggambar. Bagaimana kalau aku tidak bisa menggambarnya? Kakak, kamu berencana kembali ke keluarga Jiang. Aku harus kembali cepat atau lambat. Tapi kali ini kamu harus mendengarkan aku. Aku akan kembali secara alami setelah semuanya diatur. Kakak, ini semua salahku. Tapi aku sudah memikirkannya. Bahkan jika Jiang Chun tahu, dia tidak takut. Kamu akan bilang ingatanmu tiba-tiba pulih. Aku tidak bisa menggambarnya. Lalu cari bukti psikologis di internet. Kamu pasti bisa menipunya. Kamu punya banyak ide bodoh. Bagian luar kolom tidak jelas menandakan bahannya. Tuan Chen. Mari kita langsung ke intinya. Jika kamu bisa lebih awal membuat draft desain selevel ini, kita tidak perlu membuang banyak waktu. Tapi kamu tetap akan mendapatkan pukulan itu, kan? Tentu saja. Aku dan Bor benar-benar hanya teman. Jia bilang Jia menyukaiku. Tapi aku juga bilang aku tidak menyukainya. Apakah itu juga salahku? Jangan terlalu percaya diri. Ada pepatah Tiongkok kuno, kecantikan ada di mata yang melihatnya. Aku tidak tahu seberapa baik kamu di matanya. Jujur saja, meskipun aku setuju dengan desainmu kali ini. Tapi itu tidak berarti aku setuju dengan karaktermu. Kamu mengerti? Jangan khawatir. Aku dan Bor sekarang hanya hubungan kerja. Kami sudah menjelaskannya dengan jelas. Lebih baik begitu. Kami akan serius mempelajarinya kembali. Jika ada kabar baru, aku akan memberitahumu secepatnya. Oke. Selamat tinggal. Tuan Chen, aku punya pesan lain untukmu. Sebagai seorang pria, jika ada masalah di masa depan, kuharap kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Apakah kamu benar-benar percaya apa yang dia katakan? Betapa aku ingin mengembalikannya. Dan tahukah kamu, benar-benar tidak buruk. Oke, lihatlah. Oke. Sebagai pengambil keputusan, selalu bertindak demi kepentingan perusahaan. Kamu mengerti? Sangat bagus. Orang tua sudah bicara. Kamu juga tidak bisa melawan. Aku benar-benar merasa dizalimi olehmu. Roll. Hebat, akhirnya pulang. Apa yang membuatmu begitu senang? Tidak ada. Aku hari ini. Aku beli ini untukmu saat lewat apotek. Aku khawatir kamu tidak nyaman berjalan. Coba pakai. Kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Kakiku hampir sembuh. Tidak bisa pakai ini. Ah, garis itu. Bagaimana kalau aku coba? Oke. Jangan khawatir. Kamu juga bilang tidak perlu ini. Oke, tidak apa-apa. Mudah berjalan. Tidak apa-apa. Baik, terima kasih. Ah, kenapa kamu begitu sopan hari ini? Apa kamu diam-diam keluar lagi siang tadi dan melakukan hal buruk? Takut aku marahi kamu. Apa yang kamu bicarakan? Bukan hanya aku takut padamu. Kamu pergi kemana siang tadi? Mau pergi kemana lagi? Aku hanya jalan-jalan. Lihat, kaki ini bengkak. Meningkatkan peredaran darah. Kamu tidak mengerti pengetahuan medis ini? Beckham. Chiningsu. Tidakkah kamu ingin jalan-jalan di keluarga Jiang? Kamu. Apa salahku? Kamu masih bertanya padaku. Lu Shengsheng ingin meminjam villa kita untuk syuting iklan. Kamu setuju? Kenapa kamu setuju? Itu tempat aku dan ayahku tinggal saat kecil. Itu maharku. Katakan padaku, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berjanji? Oh, Aku berjanji. ada apa?
Kakak, bahkan jika kamu melindunginya lagi, kamu harus punya batasan. Itu maharku. Lejepila, kamu juga harus memberitahuku. Aku pasti tidak setuju dengan ini. Halo adik. Kamu meminjam villa board untuk iklan. Kenapa tidak memberitahuku? Keluarga Jiang tahu. Oh, aku seharusnya menyembunyikannya dari keluarga Jiang. Hanya memberitahumu. Sekarang kamu juga mengetahuinya. Aku hanya bisa meminta bantuanmu. Kakak, kapan ini? Kamu masih ingin syuting iklan? Selain itu, bagaimana aku bisa membantumu dengan iklan? Jika begitu, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Aku kehabisan uang untuk membayar tagihan medis. Aku juga tidak mau meminta dari keluarga Jiang. Kakiku sakit lagi sekarang. Tidak bisa syuting iklan. Hanya kamu yang bisa membantuku. Kalau tidak, biaya medis anak tidak akan dibayar. Bukan tidak ada uang. Bisa kamu beritahu Jiang Chun? Jiang Chun adalah ayah anak itu. Haruskah kamu membayar biaya medis? Aku bilang aku belum memutuskan kapan pulang. Tidak bisakah kamu mendengarkanku sekali saja? Tapi Fuji tidak mau meminjamkan villa untuk beriklan untukmu. Kalau begitu kamu yang meyakinkannya. Jika benar-benar tidak bisa, pergilah ke Jiang Chun. Bukankah kamu bilang Jiang Chun berbeda dari dulu? Ibu, kamu sedang apa? Hello. Hei. Sepertinya kakakku benar-benar cemas. Tapi aku... Kamu jelaskan padaku. Apakah Huang Jiawen tidak akan membayar uangnya? Ibu, kamu masih mengandalkan Huang Jiawen? Itu bukan hal yang baik. Aku akan tanya. Aduh, Bu. Jangan pergi. Aku akan memberitahumu. Huang Jiawen tidak bisa diandalkan. Sekarang kita sendiri. Apa yang kita lakukan sendiri? Sekarang keluarga Jiang tidak bisa kembali. Kamu bilang kamu. Bagaimana kamu bisa sampai seperti ini? Aku sudah meminta Huang Jiawen untuk membuat janji. Waktu Lu Shengsheng syuting iklan. Asalkan aku selesai syuting iklan ini, aku akan menerima sisanya. Bagaimanapun, aku bisa bertahan sebentar. Kakimu sakit seperti ini. Apa yang kamu gunakan untuk iklan? Apakah kamu membiarkan Huo Zhi pergi untukmu lagi? Hanya dia yang bisa membantuku. Apa ini namanya? Bu, Wanggang khawatir. Aku akan membawa anak itu kembali ke keluarga Jiang. Huo Zhi ini hanya penggantiku. Sakura, lakukan saja. Permisai, pengguna yang Anda hubungi. Maji. Hei, ini dia. Ja, Pak, Apakah istri sudah keluar? pergi pagi-pagi. Kapan akan kembali? Bukankah kamu bilang? Tanya saja. Dulu butuh sehari untuk Poppy keluar. Kamu tidak pernah bertanya. Benarkah? Sekarang berbeda. Kakinya sakit. Bagaimana jika kamu jatuh di luar? Oh, sudah kembali. Aduh, Sakura, kamu sudah kembali. Kamu pergi mana? Kenapa tidak menjawab teleponku? Ya, mungkin kamu tidak mendengarku. Aku keluar untuk membicarakan sesuatu. Apakah tentang iklan? Oke. Mungkin kamu harus menolak pihak lain. Kenapa begitu? Sebuah villa diberikan ke negara kedua oleh ayah. Kemarin aku ngobrol panjang dengan orang kedua dari negara itu. Dan dia bilang tidak. Aku juga memikirkannya. Ayah tidak suka kamu sebagai model. Kebetulan kakimu sakit. Jadilah ayah. Aku akan bertanggung jawab atas kompensasinya. Tidak, aku harus syuting iklan ini. Kenapa begitu? Karena aku sudah janji sama orang. Aku nggak bisa ngomong nggak ngitung. Mungkin kamu terlalu rumit mikirinnya. Terlalu serius. Menurutku asal kompensasinya oke. Mereka pasti nggak masalah. Maksudmu aku nggak boleh terlalu menganggap diriku penting? Benar kan? Keluarga Jiang bisa menyelesaikan semua masalah dengan uang. Beneran? Dulu kamu juga memperlakukan aku seperti itu, kan? Makanya hubungan kita nggak bagus. Aku nggak bermaksud begitu. Hei, gimana kamu tahu hubungan kita nggak bagus? Aku bisa tanya orang lain. Pokoknya, meskipun King Su menikah masuk keluarga Jiang, tapi dia masih bebas, kan? Aku mau syuting iklan ini. Kamu nggak bisa hentikan aku. Oke. Itu satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan sendiri. Kamu pikir aku mau bikin iklan macam apa? Foto aja nggak enak. Semuanya demi istri dan anak-anakmu.
Kamu masih nggak bantu aku. Oke, kalau gitu aku cari sendiri. Apa istimewanya Jumble? Ah, kamu beneran mau cari Zambil? Memalukan aku. Pergi aja. Siapa takut siapa? Siapa? Aku Cherry. Kamu bosan, Ja? Kalau nggak buka pintu, artinya aku nggak mau ketemu kamu. Terus ngetok. Wu Er, aku bikinkan kamu teh buah cuaning. Sopan. Pemerkosaan atau pencurian. Jadi aku akan langsung ke intinya. Meminjamkan villa ke pengiklan tanpa berkonsultasi denganmu. Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Potong dan? Dan kemudian, bisakah kau meminjamkan villanya padaku? Karena Lu Shengsheng sudah memutuskan. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menemukan tempat lain untuk syuting iklan. Chiningsu. Setiap kali kau menunduk menunjukkan kelemahan, pasti ada tujuan. Tapi aku bukan saudaraku. Bukan dengan mengatakan dua kata baik. Kau bisa lolos begitu saja. Aku tidak akan meminjamkan villa tidak peduli apa yang kau katakan. Apa hubungannya denganku kalau kau tidak bisa menemukan lokasi? Kurasa lebih baik kau menyerah. Mbak OR tidak akan setuju. Aku tidak ingin kau peduli. Lakukan sesuatu untukku. Ini harus dilakukan malam ini. Apa yang kau lakukan di sini? Pihak Bohor mungkin sulit untuk berkompromi. Apakah kau ingin aku membantumu mencari lokasi syuting lain? Bukankah kau bilang tidak ingin aku berikan? Aku sudah memikirkannya. Bahkan jika kau ada Ninja, kau juga punya hak untuk memilih apa yang kau suka lakukan. Jika beriklan bisa membuatmu bahagia, aku tidak lagi menolak. Baiklah, biar aku beritahu Fuji dulu. Jika benar-benar tidak berhasil, Jika benar-benar tidak berhasil, temui aku. Suamimu masih berguna. Istirahatlah lebih awal. hei kakak. UPS, aku masih tidak bisa. Kau lihat, aku bahkan biasanya tidak suka berfoto. Bagaimana bisa kau syuting iklan? Hei, lebih baik kau kembali. Jangan kamu sesuatu. Kru syuting ini sangat akrab denganku. Jika tidak dilakukan dengan benar, akan ketahuan. Kau adalah saudariku. Kita hampir sama. Cukup beberapa pose acak. Bagaimana bisa kita mirip? Perhiasan Lu Shengsheng. Ini tentang menunjukkan betapa seksi wanita itu. Hubungan antara perhiasan dan kemegahannya. Jadi kamu harus seksi dan memikat untuk terlihat karismatik. Pemerkin tubuhmu sebenarnya. Percaya diri. Percayalah bahwa kamu adalah wanita tercantik di dunia. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Kamu tidak menutup pintunya sendiri. Aduh, aku belum menggambarnya. Kamu keluar. Yo, ini model paling populer di Prancis tahun ini, kan? Hahaha, aku belum menyelesaikannya. Oke, aku tidak bercanda lagi. Lepaskan riasan ini dan cat lagi. Lalu ganti dengan gaun yang pantas. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Kita mau kemana? Cepat. Aku akan menunggumu di bawah. Hahaha. Keluar. Tuan Xiao, dinding label canvas. Ayo. Datang. Lewat sini.
Hei, semua orang melihatmu. Kenapa kamu membawaku ke sini? Biarkan kamu menemukan perasaan. Bukankah kamu akan segera syuting iklan? Aku khawatir kamu tidak akan terbiasa. Jangan lihat ketampilan lainku. Tidak masalah untuk mendapatkan 2 tiket dalam 3 atau 2. Hei, bagaimana kamu bisa tahu bahwa aku tidak percaya diri? Aduh, kurangnya percaya dirimu terlihat jelas di wajahmu. Bisa dilihat oleh siapa saja. Dengarkan aku dan lihat reaksi orang-orang di atas. Model percaya diri. Lakukan gaya seperti itu. Perasaan itu. Mengerti. Setelah keputusan resmi oleh Dewan Direksi, siap mempekerjakanmu Institut Desain Arsitektur, desainer hotel baru kami. Lihat kontraknya. Jika ada pertanyaan, tanyakan dengan cepat. Oke. Hei, kamu benar-benar membaca baris demi baris. Apakah kamu menontonnya dengan serius? Aku membaca kata demi kata. Lebih baik tidak mengubahnya bolak-balik. Takut merepotkanmu. Kemampuanmu bermain trik sekarang hampir melebihi aku. Sanggu? Kamu yang cari masalah duluan, oke? Oak, Chiningsu. Kalau aku tidak meminjamkan villa, kamu mengganggu kakakku untuk menonton pertunjukan. Ada 2 kuas. Apa yang dilakukan kakak iparmu padamu? Kalau sudah begini, aku jadi marah. Dia pikir dia sedang akur dengan kakakku belakangan ini. Kamu bisa berbuat apa saja di keluarga Jiang. Tanpa izinku, aku meminjam villa yang diberikan ayahku untuk syuting iklan. Untungnya, aku tahu tepat waktu. Tolak dia sekaligus. Bagus kalau tidak bisa syuting. Aku juga tidak ingin dia terkenal. Kakak iparmu model iklan itu? Oh no. Tidak akan sampai ke meja sama sekali. Setelah menikah dengan keluarga Jiang, itu ditarik. Kalau bukan karena dia adalah Nyonya Jiang, Lu Shengsheng bisa menemukannya untuk endorsement. Dan aku agak penasaran. Mereka bilang ini jodoh. Bagaimana seseorang seperti kakak iparmu bisa menikah dengan keluarga Jiang? Aku harus bicara denganmu tentang ini. 3 tahun lalu, kakakku mengalami kecelakaan mobil. Kamu tidak tahu betapa beruntungnya Kinsu. Jia kebetulan menyelamatkan Aiva kakakku. Bagaimana setelah kakakku sembuh? Aku hanya ingin mencarinya. Menikahinya setelah menemukannya. Yang paling aneh adalah, ayahku setuju kakakku menikahi Qin Yingsu. Menurutmu ini zaman apa? Ada hal seperti ini. Aku sangat marah. Tidak bisa dihentikan. Kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Ada apa? Oh, tidak ada apa-apa. Ini pertama kali aku mendengarnya. Seperti membaca novel. Di mana kakakmu? Apakah kecelakaan mobilnya parah? Sepertinya di pintu keluar terowongan. Tidak lama setelah kakakku kembali ke Cina. Saat itu cukup serius. Itu ada di berita. Banyak mobil bertabrakan beruntun.
Ayo. Ayo biar aku yang datang. Nona, hanggamu berdarah. Kamu baik-baik saja? Hei, Nona. Kalau itu kecelakaan mobil, apakah kamu masih hidup? Hei, apa yang kamu pikirkan? Oh, tidak banyak. Jadi, aku bisa mengerti kakakmu. Mengerti apa? Kamu selalu bilang kakakmu melindungi kakak iparmu. Lagi pula kakak iparmu menyelamatkannya. Bagi seorang pria, kalau kamu bahkan tidak bisa merawat wanita yang menyelamatkan nyawamu, aku pasti akan merasa tidak tenang. Jadi, kakakmu adalah pria yang baik. Jo. Sekarang kamu membela kakakku. Ah, kamu lupa pukulan yang kakakmu berikan padamu. Aku sedang membicarakan hal-hal. Selain itu, kakakmu memukulku juga untukmu. Aku mengerti. Jo Chen Linseng. Aku tidak menyangka kamu orang yang begitu pengertian. Kalau begitu kamu juga mengerti aku. Kenapa menurutmu aku sangat menyukaimu? Kenapa kamu mengatakannya lagi? Ibo, kurasa kamu lebih baik mundur selangkah kali ini. Mundur selangkah apa? Apa maksudmu? Kakakmu akan memberiku desain hotel di Shanghai. Sebagian besar untukmu. Kenapa kamu tidak bisa menghargai wajah kakakmu? Pinjamkan villa kepada kakak iparmu. Ini juga akan memperbaiki hubungan antara kalian. Bagaimana aku mendengarnya? Kurasa kamu sedang menjilat pantat kakakku. Kamu bisa bilang begitu. Lagi pula kakakmu adalah pihak pertamaku. Kalau ingin menyenangkannya, kenapa harus menjadikanku sebagai budi? Apa hubunganku denganmu? Hanya itu yang kukatakan. Tidak apa jika kamu tidak mau. Hei, kenapa sekarang kamu tidak bisa bercanda? Ok. Aku traktir kamu makan malam. Sanggu? Jika aku meminjamkan villa ke Kinsu, ini makanan besar. Kamu mau mengeluarkan uang? Oke, jual saja aku. Cukup untukmu. Pesan apa saja yang kamu mau. Dan dia bilang aku tidak bercanda. Bagaimana perasaanmu? Masih terbiasa? Setelah membacanya, aku merasa lebih inferior. Tidak, ini pertama kalinya aku menonton acara seperti ini. Kamu lupa dulu sering datang ke sini. Bagaimana dengan cantik ini? Aku tidak bisa menelepon dan langsung duduk. Benar? Aku tidak ingat lagi. Apa yang kamu katakan, itu yang kamu katakan. Oh, Naomi Jong. Nyonya Song, Kalian berdua sedang berduaan. Sangat iri dan cemburu. Betapa romantisnya berduaan. Dan di mana mobilmu? jarang bertemu Song Hai. Bagaimana kalau makan bersama? Aduh, aku tidak berani menahan kalian berdua. Tapi aku harus memperingatkanmu. Ini sedang hamil. Tidak cocok untuk tempat ini. Perbedaan udara di dalam. Suara keras. Buruk untuk janin. Janin apa janin? Nyonya Song bercanda. Aku pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Nyonya Song salah paham. Oh, Kamu lihat aku cepat mulut. Orang mungkin tidak ingin mengumumkannya. Kakak ipar, kamu harus mengatakannya. Lihat betapa malu orangnya. jadi kapan ada kabar baik? Aku akan memberitahu secepatnya. Mobil sudah datang, ayo pergi. Jangan ambil hati apa yang dikatakan Nyonya Song tadi. Aku tidak punya rencana untuk punya anak. Pergi ke rumah sakit tidak lebih dari pemeriksaan fisik. Tidak ada hubungannya dengan punya anak. Aku bantu kamu. Lihat bagaimana kamu berakhir. Lagi pula, kita suami istri. Normal saja ingin punya anak. Kenapa kamu marah sekali? Kamu benar-benar berencana punya anak? Aku benar-benar tidak memikirkannya sebelumnya. Tapi pikirkan sekarang. Anak tidak terlalu menakutkan. Jika kamu berencana punya anak, aku tidak masalah. Tidak masalah jika kamu menikah dulu lalu jatuh cinta. Atau punya bayi dan jatuh cinta lagi. Aku bisa menghargaimu. Kenapa? Kamu ingin anak? Aku serius bertanya padamu. Aku juga sangat serius bertanya padamu. Kamu ingin anak? Oke. Aku tidak bertanya dengan benar. Bisa aku tanya lagi? Kalau kamu punya anak sekarang, apa kamu akan menerimanya? Kamu tidak punya anak orang lain, kan? Oh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bercanda denganmu.
Aku bercanda dan kamu malah merah. Apa yang kamu lakukan? Jika ingin punya bayi, punya saja. Asalkan anaknya lahir sehat dan lucu. Banyak yang terjadi. Bagaimana bisa akurat punya anak? Sehat dan imun. Kalau ada sesuatu yang salah dengannya, lalu kamu tidak peduli. Lalu obati. Pokoknya, kalau tidak bisa diobati di dalam negeri, bisa diobati di luar negeri. Kamu sendiri yang bilang. Ada masalah. Bayinya belum lahir. Kenapa kamu peduli dengan alien? Halo Bor. Benarkah? Oh, bagus sekali. Aku akan bilang padanya untukmu. Hei Bor, berterima kasih padamu. Ada apa? Bor bilang dia mau meminjamkan villanya untuk iklan. Kenapa begitu? Aku tidak tahu itu. Tapi kalian perempuan memang aneh juga. Ketika orang tidak meminjamkannya padamu, kamu buru-buru meminjamkannya padamu. Kamu tanya lagi kenapa sih beneran? Terus dia nggak ada syarat. Kamu beneran nanya aku. Kenapa nggak nanya dia? Nggak. Terus kamu ucapin terima kasih buat aku.